Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Anke Dwi Saputro, Kiai Marketing. Dalam tiap malam ya, kita bicara mengenai seputar curhat-curhat kita di dunia UKM. Kedengeran nggak ya? Kedengeran kan ya semuanya ya? Selamat malam. Assalamualaikum Mas Bambang Sri Pamungkas, Pak Afif, Ibu Marliana Sunaidi, Pak Aji Humantoro, Satrio ya, dan teman-teman yang lainnya. Bicara soal sukses dan gagal itu memang sangat misteri ya. Menjadi misteri ya. Kenapa yang satu sukses, yang satu gagal ya? Kenapa pengusaha yang satu sukses, kenapa pengusaha yang lain gagal? Saya sendiri mencoba untuk mengamati perjalanan pengusaha-pengusaha yang lain dan mencatat kenapa sih mereka bisa sukses. Teman-teman, kita sekolah jauh-jauh, tinggi-tinggi sampai universitas, sampai S1, sampai S2, bahkan S3, itu adalah tujuannya supaya kita bisa berpikir kritis. Tujuannya supaya kita bisa berpikir ilmiah. Tujuannya supaya kita bisa menyimpulkan dari setiap kejadian. Lebih cerdas daripada orang-orang yang tidak berpendidikan. Namun sayangnya saat ini banyak sekali ya sharing-sharing ya, banyak sekali tips-tips yang menurut saya tidak berdasarkan logika keilmuan. Dan itu menyebar kemana-mana di zaman internet seperti sekarang ini. Oleh karena itu hati-hatilah teman-teman, hati-hatilah rekan-rekanku, sahabatku ketika belajar di dunia internet ini. Ya, banyak tips-tips itu yang menurut saya ya, banyak tips-tips itu yang sebenarnya melawan logika umum gitu kan. Melawan logika umum kemudian menjadi populer dan diikuti oleh banyak orang. Ya. Nah, saya sudah membaca puluhan buku, bahwa mungkin juga ratusan. Nah, saya juga melihat perjalanan para pengusaha, dan bahkan saya juga sampai sekarang susah menghubungkan antara variabel-variabel yang dikatakan orang-orang itu sebagai kunci sukses. Nah, saya akan mulai dari mitos-mitos saja. Mitos-mitos yang membuat kita itu sejak kecil membuat kita terbelenggu ya. Membuat kita, mental model kita menjadi pesimis, seakan-akan tidak ada kesempatan. Mitos yang pertama, katanya kalau mau sukses itu harus pandai. Harus pandai. Pandai berarti ya ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 10. Ya minimal 10 besar di sekolahnya. Lalu ketika kita tidak merasa pandai, kita termasuk bukan bintang kelas di sekolah kita merasa kayaknya gue nggak bakal sukses ini ya. Apalagi jadi pengusaha yang butuh kecerdasan gitu ya. Ya. Faktanya adalah justru sebaliknya. Di dalam dunia usaha itu yang dibutuhkan bukan kepintaran akademik, tapi adalah
kepintaran sosial. Bahkan pengusaha-pengusaha yang sukses itu adalah pengusaha yang malah mempekerjakan orang yang lebih pintar dari dirinya. Jadi mitos pertama bahwa orang sukses itu orang yang pandai, perlu kita cari buktinya. Mitos yang kedua, orang sukses adalah orang yang kaya. Punya modal, punya akses. Namun di sekitar kita bisa lihat bagaimana anak-anak orang kaya menghabiskan harta-harta orang tuanya yang diwariskan bertahun-tahun dengan jumlah yang miliaran bahkan, dan tidak menjadi apa-apa sampai hari ini. Sebaiknya ada anak miskin yang cuma ke Jakarta dengan modal ransel, dengan modal nekat, saat ini bisa menjadi miliarder. Jadi mitos yang kedua itu nggak benar juga. Bahwa orang kaya kesempatan suksesnya lebih besar daripada orang miskin. Nah. Kemudian ada yang percaya bahwa orang sukses itu ada kaitannya sama garis keturunan. Jadi kalau keturunannya pedagang biasanya sukses jadi pedagang, keturunannya pegawai negeri atau birokrat dia akan sukses menjadi birokrat. Nyatanya tidak, ya. Banyak pengusaha itu yang orang tuanya adalah pegawai negeri. Dan banyak pegawai negeri itu pun anaknya kemudian menjadi pengusaha. Atau ada bahkan anak pengusaha, orang tuanya pengusaha, malah jadi pegawai negeri. Ya. Jadi ketika Anda sering mengatakan, oh saya nggak sukses kok jadi pengusaha karena ibu dan bapak saya itu adalah PNS. Keluarga besar saya itu adalah pegawai semua, jadi nggak ada bakat. Jadi nggak ada hubungannya antara sukses sama riwayat keluarga Anda. Kemudian bagaimana sukses dengan kesempurnaan fisik? Ya. Kalau sukses itu ada kaitannya sama kesempurnaan fisik, maka semua orang yang sukses itu tampangnya keren kayak foto model. Nyatanya apa? Banyak orang sukses itu mukanya jelek. Bahkan ada yang kuntet, ada yang kecil, ada yang cacat. Bahkan ya. Berarti apa? Berarti sebenarnya tampilan fisik dengan kesuksesan nggak ada hubungannya. Benar apa benar? Ya. Kemudian ada yang mengatakan kalau sukses itu hanya untuk orang yang berpengalaman. Ya. Kalau sudah pengalaman kerja 20 tahun jadilah baru berusahalah gitu ya. Faktanya ada anak-anak yang baru mulai umur 17-18 tahun langsung jadi miliarder. Mark Zuckerberg pun juga ketika memulai juga tidak seorang yang berpengalaman, hanya mahasiswa. Tidak berpengalaman kerja. Artinya apa? Unsur pengalaman itu juga kadang tidak berpengaruh terhadap kesuksesan. Jadi kalau Anda sekarang itu nunggu berpengalaman sebelum Anda berusaha, itu juga nggak akan sampai kapanpun nggak bisa. Sampai kapanpun nggak akan memulai. Kemudian, nah ini yang lagi ngetren. Orang yang sukses adalah orang yang banyak sedekahnya. Bener atau enggak? Saya nggak berani ngomong benar dan salah ya, keyakinan Anda. Ya. Tapi itu juga belum ada studinya. Apakah orang yang bersedekah itu lebih sukses daripada orang yang tidak bersedekah? Kalau orang yang bersedekah lebih sukses daripada orang yang tidak bersedekah, maka dunia ini pasti akan menjadi dunia yang lebih baik. Tidak ada keserakahan. Faktanya apa?
keserakahan yang melanda dunia ini. Ya. Kemudian yang terakhir mau saya sampaikan adalah ada yang mengaitkan orang sukses dan tidak. Ya, usaha sukses dan tidak saat ini adalah yang paling kencang itu adalah tentang dia minjem uang ke bank atau enggak. Anti riba atau pro riba gitu ya. Katanya kalau insaf dari utang di bank, ya, dari ngambil uang di bank kemudian anti riba katanya lebih sukses. Anda percaya fakta kayak gitu? Kalau aku sih nggak percaya. Ya. Jadi sebenarnya banyak yang kita amati sehari-hari itu sebenarnya mitos-mitos yang belum tentu benar. Tapi karena itu didengung-dengungkan setiap hari, mempengaruhi pola pikir kita, akhirnya kita pun juga ikut terseret secara tidak sengaja oleh pola-pola pikir itu. Lalu tiba-tiba kita juga mengikutinya gitu ya. Mengikutinya karena testimoninya banyak ya. Testimoni ya. Setelah misalkan testimoninya banyak ya. Misalkan setelah insaf riba, kemudian bisa nyaur utang, bisa lebih kaya lagi. Setelah setelah misalkan melakukan segala sesuatu ya meningkatkan kepasrahan, maka kesuksesannya juga akan bertambah gitu ya. Secara spiritual kita bisa mengatakan itu benar ya. Cuma secara hitungan teknisnya, secara fisiknya, secara saintisnya Anda harus hati-hati. Nah, kita harus keluar dari jebakan-jebakan itu, mitos-mitos itu yang tiap hari itu dari kecil itu kita didengung-dengungkan ya, mungkin sama orang tua Anda, mungkin sama kekasih Pak D Anda, Bude Anda, lingkungan Anda gitu ya, yang mendiscourage Anda untuk sukses. Nah, itu kalau di NLP harus Anda keluarin tuh. Semua mitos-mitos itu harus Anda hancurin di dalam diri Anda. Ya. Oke, lanjut. Kalau demikian, kalau mitos-mitos itu tidak benar, ya. Lalu sebenarnya kalau kita melihat orang-orang yang sukses, pengusaha yang sukses, itu ciri-ciri umumnya apa sebenarnya? Dari bukunya Stephen Covey sampai bukunya John Maxwell, sampai bukunya Coase and Posner, sampai berbagai macam buku ya. Saya baca dan saya juga ngelihat orang-orang di sekitar kita yang pengusaha-pengusaha itu yang sukses. Ciri umumnya apa sih gitu ya? Saya coba setelah merenung saya kumpulin menjadi 6 pola, 6 karakteristik dari pengusaha-pengusaha yang sukses luar biasa. Yang pertama, seorang pengusaha sukses yang luar biasa itu yang pertama adalah orang yang bisa memprediksi masa depan atau change predictor. Jadi dia berada dalam satu bisnis yang itu bisnis adalah akan membesar di masa depan. Bukan bisnis yang mengecil di masa depan. Nah, itu. Nah, kemudian tiba-tiba dia masuk bisnis itu kemudian menjadi satu landasan yang membuat dia bisa kaya raya banget. Ya, misalkan ketika Mark Zuckerberg bikin Facebook, ya, dia pas momennya saat media sosial bakal booming. Begitu juga kemarin saat saya ketemu dengan Mas Wicaksana ya dari Semarang itu, dia masuk bisnis yang pas di mana
sektor kelautan kemudian menjadi satu primadona yang luar biasa. Orang yang gagal itu orang yang melawan perubahan. Jadi dia perubahan ke arah selatan, dia ke arah utara tuh. Orang-orang sudah bicara selesai tentang bumi bulat dan bumi datar, dia masih mempermasalahkan bumi itu datar gitu kan. Padahal sudah dari zaman Romawi itu sudah selesai. Ya, sudah tahu bahwa bisnis itu bergeraknya ke digital ke depannya, dia masih membuka bisnis online atau masuk ke bisnis yang itu usianya sudah 100 tahun yang lalu gitu. Dan tidak melakukan inovasi di digital kan gitu. Menolak perubahan gitu ya. Jadi orang yang sukses itu orang yang bisa memprediksi kemana perubahan itu berjalan, lalu dia berada di dalam satu platform yang benar. Kedua, apa? Kedua adalah katanya persistent dan perseverant kalau di dalam bahasa Inggris. Artinya dia itu orang yang ngotot. Ngotot dia. Dia orang yang tidak gampang menyerah, dia orang yang ngotot, dia orang yang perseverant, persistent ya, kuat sekali gitu ya. Gagal sekali, bangkit 1000 kali. Orang yang jiwanya lemah, yang persistensinya kurang, itu memang resiko kegagalannya besar. Dikit-dikit putus asa gitu ya. Mentalnya dari kecil gampang putus asa, itu bahaya banget. Kemudian berikutnya yang ketiga itu adalah orang yang sukses, aku lihat adalah orang yang fokus pada kekuatan internal dia, bukan pada kelemahan internal dia. Kalau misalkan kekuatan dia adalah mempengaruhi orang dengan gaya bicaranya, maka dia akan fokus ke sana dibandingkan kelemahan, misalkan kakinya itu pincang gitu ya. Orang yang gagal itu adalah yang selalu mempermasalahkan kelemahannya dan fokus pada kelemahannya. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Ketiga adalah orang itu biasanya orang kreatif, ya, penuh siasat. Dia karena berada dalam lingkungan yang mengharuskan sesuatunya berhasil, maka dia akan mencoba menciptakan siasat supaya dia bisa memaksimalkan keunggulan dia dan meminimalkan kelemahan dia. Kemudian kelemahan itu diubah menjadi satu kekuatan dengan memanfaatkan kekuatan dari orang lain. Itu namanya kreativitas. Misalkan Anda tidak punya modal, maka Anda akan memanfaatkan kekuatan Anda yang lain, ya, misalkan di bidang pengetahuan atau kemampuan Anda berbicara, berkomunikasi untuk mendapatkan modal dari orang lain. Bukan menyerah dengan kata Anda nggak punya modal. Penuh siasat atau kreatif itu bisa juga dimengerti adalah bisa mengoptimalkan dari sumber daya yang terbatas. Misalkan Anda punya 100.000, bagaimana menghasilkan 100.000 ini menjadi 200.000 dalam sehari. Dia tidak berpikir untuk bagaimana 100.000 ini dia akan menyerah karena cuma 100.000, padahal yang dibutuhkan itu 1 juta. Tapi dia akan berpikir bagaimana 100.000 ini bisa menjadi 1 juta gitu kan. Bukan menangisi keadaan bahwa hari ini dia punya uang hanya 100.000 dan bukan 1 juta. Nah, dari kreativitas itu kemudian dia bisa melihat peluang dan masuk dengan tajam gitu, atau oportunistik gitu ya. Orangnya oportunis gitu ya. Karena apa? Karena gabungan antara dia bisa melihat peluang, melihat arah perubahan, satu. Kemudian dia
kreatif, bisa melihat arah perubahan itu kemana, kreatif, dia bisa melihat peluang dari arah perubahan itu, kemudian dia fokus pada sesuatu yang dia miliki positif, dan dia kejar target itu sampai dapat atau persisten. Itu oportunis. Dan yang terakhir adalah bagai fondasi yang paling penting, ketika dia mampu memprediksi masa depan itu karena dia mempunyai kepribadian senang belajar atau lifetime learner. Dia seorang pembelajar sepanjang masa. Tanpa adanya sikap mental untuk mau terus belajar, mau terus untuk mengembangkan diri, maka dia tidak akan bisa memprediksi masa depan. Karena pikiran dia selalu ke masa lalu. Pikiran dia adalah tertutup terhadap peluang. Nah, itu kira-kira ya sharing saya. Ya, mungkin ada yang mau bertanya. Jadi ada beberapa mitos tadi yang harus kita runtuhkan. Yang pertama adalah kesuksesan tidak ada kaitannya dengan riwayat keluarga. Kesuksesan tidak ada kaitannya dengan pandai dan tidak di akademis. Kesuksesan tidak ada kaitannya juga dengan kebaikan Anda bersedekah atau tidak bersedekah. Kesuksesan juga tidak ada kaitannya dengan Anda itu orang miskin atau orang kaya. Kesuksesan itu juga tidak terkait juga dengan Anda itu apakah orang beriman atau tidak beriman. Kesuksesan itu juga tidak ada kaitannya dengan Anda itu lemah fisik atau Anda sempurna secara fisik. Kesuksesan itu nggak ada kaitannya apakah Anda itu berpengalaman atau tidak berpengalaman. Dan kesuksesan itu tidak ada hubungannya antara Anda itu riba sama pro atau anti riba. Itu pendapat pribadi saya. Kalau teman-teman tidak setuju, monggo aja ya. Nah, kemudian summary yang kedua adalah apa karakter orang yang sukses, yang bisa memprediksi sukses luar biasa, bukan sukses yang kecil-kecil yang seperti saya juga mungkin belum sukses ya. Saya juga sukses mungkin cuma kecil-kecil. Sukses yang besar-besar lah ya, yang bisa mengubah dunia. Itu orang yang seperti apa? Yang pertama, tipe orangnya itu adalah lifetime learner. Dia selalu mau belajar, membuka diri, open mind, berperilaku terbuka. Dia seorang lifetime learner. Jadi lifetime learner itu basicnya. Kemudian yang kedua, apa? Setelah dia seorang pembelajar yang baik ya, dia itu akan bisa memprediksi masa depan atau change predictor ya. Dia bisa memprediksi ke arah mana masa depan ini. Bisnis ke masa depan itu apa? Bukan bisnis yang masa lalu. Kemudian dia adalah seorang yang oportunistik ya. Dia dari dia melihat masa depan itu dia tahu kemana atau area-area apa yang penuh peluang ya. Kemudian dia masuk dengan oportunis. Kemudian dia akan secara kreatif bisa menyelaraskan peluang itu dengan sumber daya yang dia miliki dan sumber daya orang yang dimiliki. Kemudian dia selalu berfokus pada sesuatu yang positif dalam dirinya, bukan sesuatu yang negatif di dalam dirinya. Dan yang terakhir, kesemuanya itu dibungkus di dalam satu karakter yang persisten dan perseverant atau karakter yang ngotot, tidak pantang menyerah. Jika Anda punya 4 karakter ini, maka Anda bisa menjadi pribadi yang luar biasa. Anda akan menjadi sukses yang luar biasa jika memang itu adalah takdir Tuhan Anda kepada Anda. Ya, demikian sharing saya. Salam berkah ya, Kiai Marketing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutin tanya jawab curhat UKM seperti biasanya. Ini saya simpen terlebih dahulu sharing saya yang tentang menghancurkan mitos-mitos kesuksesan dan menemukan pola-pola kesuksesan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.